Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfa Solina, NIM 2319207. Akan sedikit mengulas resensi yang berjudul Pemburu Rembulan. Pemburu Rembulan dikaryai oleh Arul Candrana yang diterbitkan dari Gradian Media Tama pada tahun 2014. Jumlah halaman buku ini sebanyak 416 halaman. Buku ini menceritakan dua orang pemuda yang memiliki cita-cita berbeda. Suatu ketika, Amar mengajak Arul untuk pergi ke Pulau Bawean untuk mengubah masyarakat Bawean menjadi lebih maju. Selama mereka di sana, banyak pengalaman dan tantangan yang luar biasa bagi kedua sahabat itu. Amar, seorang pemuda pembisnis sukses, ingin menggapai cita-citanya merubah masyarakat Bawean dengan mengembangkan bisnis sekrotopinya di Pulau Bawean ini. Arul yang tidak tertarik dengan bisnis yang sedang dipromosikan sahabatnya berkeliling ke Pulau Bawean untuk sekedar masa lalu kelam bersama ibunya, dan ia juga penasaran kepada seseorang yang ia tahu dari kepala desa bernama Hirzi yang telah bersedia dengan lapang dada menjadi guru bagi anak-anak yang masih membutuhkan banyak perhatian dan didikan untuk masa depan mereka. Sebuah kantor balai desa yang telah disulap menjadi TPA Somor, tempat pendidikan anak kampung Somor, dengan 13 wajah anak-anak yang polos dan sedang asik bermain. Ketika ia hendak masuk, suasana mendadak hening. Anak-anak ketakutan melihat wajah asing yang berdiri di ambang pintu TPA Somor. Berbagai cara Arul berinteraksi dengan mereka, dari mulai hal biasa hingga membuat tawa mereka muncul kembali. Arul berhasil membuat mereka yang awalnya merasa takut hingga ia mampu membuat suasana TPA Somor penuh dengan kegembiraan. Di saat Arul mengajarkan kepada 13 TPA, datang seorang gadis cantik berhijab yang berjalan mendatangi tempat itu dengan tergesa-gesa, dengan raut wajah yang tegas dan menyeramkan. Tiba-tiba, suasana di tempat ini menjadi tegang. Anak-anak yang mulanya berlarian ke sana kemari mendadak menjadi tenang dan rapi. Bahkan mereka menundukkan kepala seolah-olah orang yang baru datang akan menikam salah satu anak TPA itu. Arul mengira wanita tersebut salah satu orang tua mereka, tetapi ia salah. Setelah wanita tersebut mengucapkan salam, baru ia menyadari bahwa orang tersebut adalah Ustadzah Hirzi. Arul mengira bahwa Hirzi adalah seorang pemuda. Namun tebakan itu salah besar. Di depannya ini adalah seorang gadis berhijab memiliki perawakan yang tegas dan tak terbantahkan. Wajahnya terlihat masih muda dan cantik dengan kerudung yang besar menutupi seluruh rambutnya, menambah kesan manis di mata Arul. Awalnya ia terpesona dengan kecantikan yang dimiliki seorang gadis di depannya. Namun ia harus menelan mentah-mentah bahwa gadis di depannya ini sangat lembut. Ia harus menghadapi berbagai sikap gadis di depan itu yang berhati baja dan selalu menentang setiap pembaruan yang ditawarkan Arul. Dengan sabar dan tabah Arul dengan sifat kekeras kepala Hirzi, ia harus mampu mengubah cara berpikir dan cara mengajar yang lebih simpel dan mudah untuk dipahami anak-anak. Arul selalu memberikan pengertian dari cara halus sampai mereka harus memperdebatkan masalah serius. Arul tidak pernah menyerah untuk merubah cara mengajar Hirzi yang terlampau cukup keras dan bisa berdampak pada anak-anak TPA. Hirzi yang selalu menentang akan diajarkan Arul yang menurutnya kurang bermoral yang membuat anak-anak tidak melakukan budaya sopan santun dan bertata krama kepada orang yang lebih tua, terutama kepada guru mereka. Arul harus ekstra sabar, terus memberi nasihat kepada Hirzi bahwa pendidikan tidak hanya dengan kekerasan melalui
rotan atau bentakan hanya agar mereka menurut kepada kita. Tetapi menurut Arul, menjadi seorang guru yang bisa mengubah haruslah berwawasan luas, memiliki keteladanan dan kedisiplinan tinggi, komunikatif, mumpuni teori, dan mahir praktik dialogis serta menguasai pelajarannya dengan minimal baik. Dengan semua itu, seorang guru akan mampu memberi stimulus atau pancingan bagi murid-muridnya untuk mengubah dirinya menjadi lebih baik. Selain itu, Arul juga memberikan sedikit metode-metode pengajaran yang cocok sesuai dengan situasi yang sedang kita hadapi. Dalam menyampaikan materi, bisa digunakan berbagai metode berbeda, seperti metode diskusi atau metode demonstrasi. Selain itu, dapat kita gunakan metode tambahan seperti game edukatif, praktik atau percobaan, dan sebagainya. Hari demi hari telah dilalui oleh Arul dan Amar. Arul selalu berargumen dengan Hirsi, dan Amar yang terus berjuang demi usaha yang akan dirintisnya, yaitu bisnis skrotopi. Arul yang harus menghadapi kekeras kepalaan dan sikap tak terbantahkan Hirsi, sedangkan Amar harus bolak-balik ke hutan Bawean. Tantangan demi tantangan mereka lalui, tak pernah ada kata menyerah di hati kata pemuda tersebut. Mereka mempunyai satu keyakinan, pahlawan yang hebat adalah mereka yang terus berjuang, walaupun tak punya kekuatan hebat. Hal tersebut menjadi semboyan mereka untuk mewujudkan apa yang mereka capai, dan mereka berhasil meskipun rintangan dan cobaan yang terus mereka lalui. Arul yang mampu merobohkan dinding pertahanan Hirsi, dan Amar mampu memakmurkan desa Bawean. Dari buku ini, kita dapat menyimpulkan banyak kelebihan yang terdapat dalam buku ini. Di antaranya, memiliki nilai didik yang tinggi untuk kita sebagai calon pengajar. Yang kedua, terdapat metode mengajar anak-anak yang menyenangkan, menggunakan tata bahasa yang mudah dimengerti, kaya akan nilai edukasi, budaya, dan motivasi. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.